Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Watashi wa genki desu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk meminta bantuan kepada orang lain menggunakan bahasa Jepang. Nah, kita mulai saja ya. Hajimemashou. Nah, pasti minasan terkadang pernah mengalami kesulitan saat mengerjakan sesuatu, sampai akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dalam bahasa Indonesia, biasanya saat kita hendak meminta bantuan, kita akan mengucapkan kata tolong. Sama halnya dalam bahasa Indonesia, pada bahasa Jepang juga saat kita hendak meminta bantuan pada orang lain, kita juga harus meminta dengan bahasa yang baik pastinya. Nah, lalu kira-kira seperti apa ya pola kalimat yang baik kita gunakan saat hendak meminta bantuan kepada orang lain dalam bahasa Jepang? Yuk, mari kita pelajari. Pola kalimat yang digunakan yaitu kata kerja bentuk T diikuti dengan kudasai masenka. Kata kerja bentuk T adalah salah satu perubahan bentuk atau konjugasi kata kerja pada bahasa Jepang. Kata kerja bentuk T ini digunakan dalam banyak tata bahasa Jepang. Salah satu fungsi utama kata kerja bentuk T adalah menyambung kalimat atau frasa. Selain itu, fungsi atau arti lainnya bergantung pada pola kalimat apa yang digunakan. Nah, untuk konteks kali ini, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan permintaan kepada lawan bicara. Sebelum kita menuju ke contoh kalimatnya, minasan harus tahu dulu nih bahwa dalam konjugasi kata kerja bentuk T, ada 3 kelompok kata kerja berdasarkan akhiran hurufnya. Yang pertama yaitu kata kerja kelompok 1. Adalah untuk kata kerja yang berakhiran ku, su, u, su, bu, nu, mu, dan ku. Pada bentuk kamusnya. Atau mudahnya adalah kata kerja yang memiliki bunyi i sebelum mas. Namun ada pengecualian yaitu kata kerja iku atau ikimas yang berarti pergi memiliki bentuk t menjadi ite. Kata kerja kelompok kedua adalah untuk kata kerja yang berakhiran ru pada bentuk kamusnya. Atau mudahnya adalah kata kerja yang memiliki bentuk e sebelum mas. Namun ada pengecualian untuk beberapa kata kerja yang mempunyai huruf berbunyi i sebelum mas. Kata kerja tersebut ialah miru, kiru, dan oriru. Kata kerja kelompok 3 adalah yang paling mudah karena hanya ada 2 kata dalam kelompok ini, yaitu kuru atau kimas dan suru atau simas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, kasimas. Seperti yang kita pelajari tadi, dalam kata kasimas ini, kita hanya perlu mengganti akhiran mas dengan te. Jadi, kashite kudasai masenka yang berarti tolong pinjami saya atau maukah Anda meminjami saya? Lalu yang kedua yaitu oshiemas. Sama seperti yang tadi kita pelajari, kita hanya perlu mengganti bentuk mas menjadi bentuk te. Jadi, oshiete kudasai masenka yang berarti tolong beritahu saya. Kemudian yang ketiga ini agak berbeda dari contoh sebelumnya. Di sini ada tetsudaimasu. Di sini tetsudaimasu masuk ke dalam kata kerja kelompok pertama. Sehingga menjadi tetsudatte kudasai masenka. Bagaimana sekarang sudah agak paham? Ya, sekarang kita coba latihan. Yang pertama, ada kata kerja akeru. Sebelum itu, di sini mungkin ada yang agak bingung kenapa kata kerja bentuk T ada di tengah kalimat. Ya, jadi yang seperti ini bisa saja terjadi ya minasan. Biasanya di awal kalimat akan diawali dengan objek lalu diberi partikel wo, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk T
plus kudasai masenka. Tambahan di awal kalimat biasanya fungsinya hanya untuk penegasan saja, seperti objek dan partikel wo ini. Jadi minasang tetap fokus saja ke pola kalimat setelah itu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Ya, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Di sini akeru. Seperti yang telah kita pelajari tadi, masuk ke dalam kata kerja kelompok kedua. Yang berarti kita hanya perlu mengganti akhiran ru dengan te. Jadi, kalimatnya menjadi doao akete kudasaimasen ka? Yang artinya, tolong buka pintunya. Yang kedua ada setsumi shimasu. Di sini juga kata kerja te berada di tengah kalimat setelah tanda koma. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kata di awal kalimat tersebut biasanya fungsinya hanya untuk penegasan. Jadi kita langsung saja ke kata kerja te-nya. Di sini ada setsumi shimasu, yang berarti ini merupakan kata kerja kelompok ketiga, karena berakhiran dengan shimasu. Jadi kalimatnya akan menjadi mo ichido shitsumi shite kudasaimasen ka? Yang berarti tolong jelaskan sekali lagi. Bagaimana minasang? Apakah sudah paham? Jika ada pertanyaan, bisa banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kono jugyo wo kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Mata aimashou.